Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini adalah seri disiplin rohani yang ke-11. Dalam seri disiplin rohani kali ini kita akan membahas mengenai apa itu pemuridan. Mungkin saudara pernah membaca, pernah mendengar tentang pemuridan. Kapan proses pemuridan dimulai di dalam diri kita sebagai orang percaya dan bagaimana proses itu nanti terjadi dan bagaimana kita melakukannya. Kita harus tahu bahwa di dalam Alkitab kata orang Kristen itu hanya disebutkan 1-2 kali, dalam kasusnya hanya 1 kali. Kenapa? Karena sebenarnya yang banyak disebut di dalam Alkitab adalah murid, bukan orang Kristen. Tuhan juga tidak mendesain gerejanya, mendesain kita untuk hanya sekedar ke gereja menjadi seorang anggota gereja yang baik. Tetapi Allah mendesain kita supaya kita bisa menjadi murid Kristus. Ada satu perbedaan yang mendasar nanti antara murid orang Kristen dengan keanggotaan gereja. Mungkin kita salah satu orang yang menjadi pengikut Kristus atau orang Kristen. Tapi belum tentu kita murid Kristus. Seorang murid, seorang mahasiswa pernah ngobrol dengan seorang guru besar, seorang dosen dan ditanya. Dia menyebutkan tentang seorang murid dengan nama tertentu dan dia berkata, murid itu berkata bahwa dia adalah murid Anda. Orang itu mengatakan bahwa dia murid Anda. Apa jawaban guru besar itu? Jawaban guru besar itu sangat bijaksana. Dia mengatakan mungkin dia mengikuti kelas saya, tapi belum tentu murid saya. Mungkin ia mengikuti kelas saya, tapi belum tentu murid saya. Kita mungkin mengikuti ibadah rutin setiap minggu. Bahkan kita terlibat aktif dalam pelayanan. Tapi belum tentu kita murid Kristus. Nah, kalau kita bukan murid, bisa dipastikan kita tersingkir. Karena yang Yesus cari dan Yesus siapkan adalah orang-orang yang di kemudian hari memang bisa disebut sebagai murid-muridnya. Hanya murid yang nanti menerima kemuliaan. Kita akan belajar tentang disiplin ini. Ada satu disiplin lagi yang nanti akan saya sampaikan di awal bulan Januari atau minggu kedua bulan Januari tentang mentoring. Masih ada kaitannya dengan pemuridan tetapi sedikit berbeda soal prinsip. Pemuridan bisa diartikan sebagai satu proses menolong orang-orang bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Kalau ditanya apa itu pemuridan? Bahasa yang paling simpel, definisi yang paling simpel yang bisa saya sebutkan untuk jemaat adalah satu proses menolong orang-orang bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Kolose 1 ayat 28-29 mengatakan di sana, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Inilah satu contoh kasus pemuridan di dalam Alkitab. Pemuridan adalah memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan Kristus. Pemuridan bukan sekedar kita masuk dalam satu kelas tertentu ada materi yang disampaikan di sana. Pemuridan lebih kepada usaha, perjuangan untuk memimpin setiap orang sampai ujungnya sempurna seperti Kristus. Ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Paulus mengatakan itu yang kuusahakan, itu yang kupergumulkan dengan segala tenaga. Saya percaya ini menjadi juga kerinduan dan tanggung jawab semua pemimpin gereja di seluruh dunia. Berjuang, berusaha
dengan segala tenaga. Kalau belum segala tenaga belum bisa disebut maksimal. Jadi menjadi pendeta itu bukan sekedar seminggu sekali khotbah atau menyampaikan pesan-pesan tertentu dalam satu program. Menjadi pendeta itu memuridkan orang, memuridkan jemaat supaya menjadi seperti Kristus. Siapa yang dimuridkan? Saudara. Jadi kalau saudara datang ke gereja cuman sekedar menjadi orang Kristen, cuman sekedar nanti bisa dibaptis dan menjadi orang Kristen, jangan-jangan saudara belum murid. Yang menarik dalam bahasa terjemahan Indonesia sehari-hari. Dikatakan di sana, Kristus itulah yang kami beritakan kepada setiap orang. Kami mengingatkan dan mengajar mereka semuanya dengan segala kebijaksanaan. Tujuan kami ialah, nah ini yang menjadi salah satu statement yang saya ambil dalam pernyataan visi gereja kita. Tujuan kami ialah supaya setiap orang dapat dibawa kepada Allah sebagai orang yang dewasa dalam Kristus. Kata kesempurnaan diterjemahkan dalam terjemahan sehari-hari dan ini juga mendekati bahasa aslinya. Itu adalah dewasa. Menjadi orang Kristen yang dewasa adalah sasaran akhir dari pemuridan. Sama seperti yang disampaikan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus ini? Katakan saya. Orang kudus itu saudara, bukan hanya pendeta. Saudara yang sudah dikuduskan di dalam Kristus. Bagi pekerjaan pelayanan. Bagi apa? Pekerjaan pelayanan. Siapa yang melayani? Saudara dikuduskan, dipersiapkan untuk melayani. Jadi bukan pendeta yang melayani. Yang melayani itu jemaat. Lalu tugas pendeta memperlengkapi jemaat supaya melayani. Kalau semua pelayanan di cover, dihandle oleh pendeta, maka jemaat itu bukan murid. Jemaat itu hanya penonton. Dan jemaat demikian, jemaat yang tidak produktif di hadapan Tuhan. Bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai kita pada titik dewasa penuh. Jadi proses pemuridan ujungnya, hasil akhirnya dewasa penuh. Bukan selesai dalam satu program tertentu. Kadang kan orang ditanya, kamu sudah ikut program pemuridan ini? Oh udah, aku udah kelar. Itu udah beres saya. Tetapi dewasa tidak. Ternyata karakternya tidak dewasa. Ada orang keluar masuk kelas pemuridan, ikut retreat sono, retreat sini, seminar sono, seminar sini. Tapi tidak tercapai, tujuan dewasa penuhnya tidak tercapai. Malah semakin kelihatan kanak-kanak, komitmennya malah menurun, tidak dewasa dan sebagainya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sampai titik tertentu saudara gak gampang nanti diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Nanti tentang akhir zaman, tentang antikris, tentang Tritunggal, tentang ini, tentang itu, saudara gak gampang disesatkan. Gereja sekarang sudah menjamur, saudara. Sekarang ini gereja ada di mana-mana. Dan kalau saudara tidak ngerti, tidak pintar firman, saudara bisa masuk dalam jebakan nabi palsu. Itu sebabnya saya perlu memperlengkapi jemaat supaya cerdas, supaya pintar. Makanya kalau orang bilang begini ya, ngapain sih belajar firman lama-lama atau susah-susah? Itu yang belajar firman juga gak berubah-berubah. Pasti ukuran dia salah. Pasti ukuran dia gak matang. Orang berpikir kalau belajar firman itu cuman sekedar ukurannya, ya aku sudah gak berbuat jahat lagi kok. Tidak cukup itu. Kita sampai level dewasa penuh. Ada 4 kata kunci dalam definisi tersebut, dalam definisi pemuridan tersebut. Yang pertama kata proses. Jadi ini bukan satu
tindakan praktis, satu kali ikut kelas, satu kali ikut PK orang berubah. Ini proses. Berapa lama? Seumur hidup. Tapi proses umur hidup itu harus dimulai dari sekarang. Prosesnya lama. Kalau begitulah saya tunggu tua dulu lah. Nanti terlambat. Yang masih muda-muda nih saya perhatikan, masih muda-muda sekarang yang hadir. Gue beruntung loh. Yang sudah usia terlambat tetapi juga masih beruntung, masih bisa berbenah diri. Yang tidak beruntung itu ya sudah usia tetapi tidak mau belajar. Kalau masih muda mungkin masih ada kesempatan di lain waktu belajar firman. Walaupun kita gak tahu ya hidup kita. Tapi minimal secara di atas kertas masih punya kesempatan. Nih aku umur sekarang belasan. Aku masih punya kesempatan bertobat. Tapi yang sudah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Dan dijalani prosesnya. Proses ini bukan sekedar nanti kita ikut kelas. Proses ini termasuk pengalaman menyakitkan. Nanti prosesnya itu diuji. Firman yang kita dengar diuji. Nah reaksi kita bagaimana? Disakiti, difitnah, ditinggalkan. Proses itu membuat kita luka, sakit. Tetapi apakah kita menang? Contoh, nanti ada proses kasih, belajar kasih, mengasihi, memaafkan, mengampuni. Nah harus praktek tuh memaafkan orang tuh bagaimana. Meminta maaf sama orang tuh gimana. Jadi pemuridan tuh proses. Ada orang yang menjalani proses, ada orang yang tidak menjalani proses masalahnya. Duduk di kelas seperti ini, duduk belajar firman tapi proses tidak diikuti. Misalnya kita sekarang udah bahas disiplin rohani sampai seri 11. Pertanyaan saya, seri pertama sampai seri 10 suruh jalankan tidak? Misalnya tentang berdoa. Ya minimal dipraktekkan di rumah. Tentang membaca Alkitab. Dipraktekkan dong. Melayani, bersaksi. Terakhir kita membahas juga tentang puasa, bukan hanya makanan saja tetapi bagian-bagian yang lain yang kita tahu kita terikat di situ. Kita stop, kita puasa. Nah kalau kita nggak mulai, saudara dengar firman tapi nggak jadi makin dewasa, makin besar kepala. Kepala kita kalau diisi firman makin besar kan, helm lama-lama nggak bisa masuk. Makin besar terus soalnya. Makin sombong. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Itu pengetahuan itu kalau nggak dijalankan itu jadi orang jadi sombong. Orang merasa dia sudah dewasa, merasa sudah sempurna padahal dia baru tahu, belum praktek. Praktek itu sakit. Misalnya melayani kan termasuk di rumah. Praktek dong. Istri melayani suami, suami melayani istri, anak-anak melayani orang tua. Belajar praktek hal kecil. Memberi misalnya, belajar praktek memberi. Jangan dengar gak praktek. Apa yang bisa engkau sisihkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk saudaramu, untuk orang miskin. Ini gereja ada maunya. Kalau begitu gak usah kasih gereja sini deh. Kalau sudah masih curiga, sudah kasih yang lain aja. Tapi engkau praktek. Prakteklah kepada orang yang kau anggap perlu ditolong. Jangan tunggu kaya dulu. Berbagilah. Berbagi dengan sesamamu. Kalau enggak, kau tidak bisa menjadi dewasa. Tidak bisa. Proses menolong. Yang menolong siapa? Yang menolong pemimpin-pemimpin tadi. Guru, rasul, gembala yang biasanya punya fungsi gembala dan guru. Yang paling banyak invest tuh gembala dan guru. Saya juga menyiapkan guru-guru di sini. Nanti Agung suatu hari akan menjadi guru, mengajar. Nanti Mas Iwan, Pak Iwan suatu hari akan mengajar, menggantikan saya. Nanti Yos mungkin akan menggantikan saya. Mungkin Pak Joko dan sebagainya. Nanti akan muncul orang-orang baru yang saya tidak duduk sendiri di sini. Sebenarnya di komsel-komsel sudah ada guru-guru baru. Yang mengajar, yang membimbing. Itu namanya menolong. Nolong itu beda dengan mengendalikan atau mengontrol. Bedanya di mana? Kalau nolong, orang itu yang menjalankan, kita hanya membantu membuka jalan. Tapi kalau mengontrol, semua harus ikut mau kita. Memuridkan itu bukan mengontrol, menolong. Misalnya saya memuridkan Marno. Marno,
Kamu coba lakukan ini. Setiap pagi kamu bangun pagi, doa. Malam cobalah misbah keluarga. Saya tidak perlu tiap malam sebelum tidur jam 10:30 saya WA Marno. No, udah misbah keluarga belum? Hari ini tadi doa pagi enggak? Nah, itu ngontrol, itu bukan menolong. Pada taraf tertentu diperlukan memang, tetapi tidak jangka panjang, jangka pendek. Misalnya kalau saya sebagai youth pastor untuk anak-anak remaja perlu kadang-kadang. Itu dilatih seperti itu. Udah bantu orang tua belum hari ini? Udah belajar belum hari ini? Boleh. Anak sekolah minggu boleh. Tapi kalau udah dewasa tidak perlu lagi. Udah usia tidak perlu lagi. Masa saya bilang, Cik Meme udah baca Alkitab belum Cik? Kan tidak perlu. Cik Meme kan sudah dewasa. Masa saya mesti tanya begitu. Tapi saya menolong Cik Meme dengan cara menyampaikan firman dalam acara seperti ini. Mungkin di komsel-komsel saya sharing dan sebagainya. Menolong seseorang bertumbuh. Nah, ukuran bertumbuh juga sudah saya sampaikan. Bukan sekedar otaknya. Bukan sekedar pengetahuannya yang bertumbuh. Tetapi meliputi banyak hal. Banyak dimensi. Pengertian kita bertumbuh memang. Tetapi perspektif, cara pandang juga harus berubah. Banyak orang ngerti tentang ayat-ayat, tetapi perspektifnya nggak berubah, sudut pandang nggak berubah. Contoh, misalnya dia ngerti bahwa Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu baik. Perspektifnya yang harus dirubah adalah karena Tuhan itu penuh kasih, Tuhan baik. Harusnya dia juga penuh kasih dan baik kepada orang-orang. Harusnya begitu dirubah. Nah, selain itu pertumbuh juga bicara mengenai skill. Tadinya nggak bisa doa, nggak lancar berdoa. Sekarang mulai pinter, doanya mulai bagus. Pelayanan sekolah minggu cerita tadinya sekarang lancar, baik. Nggak bisa bersaksi, nggak bisa mimpin komsel, makin bagus. WL atau pemain musik makin cerdas, makin pinter dan terus. Itu namanya bertumbuh secara skill. Tapi yang terutama bertumbuh secara karakter. Nah, orang melihat itu orang itu ikut PK rajin banget ya. Yos. Siapa yang suka rajin, yang gak pernah absen? Harry. Orang lihat loh. Ikut PK berubah gak? Loni kan selalu si Asher. Selalu Asher itu. Asher andalan di PK kayaknya. Berubah gak? Yang melihat Loni berubah siapa? Orang-orang di sekitarmu. Kalau engkau tidak berubah, terus dengar firman tapi gak berubah. Orang lama-lama benci dengan gerejamu. Benci dengan pendetamu. Kamu ikut ke gereja tapi engkau tidak berubah. Itu merusak nama baik gerejamu. Jadi kamu diajarin apa sama pendetamu? Diajarin ngelawan begitu? Nah, kenapa? Karena sampai di rumah dia tetap ngelawan. Tetap galak. Tetap kikir. Tetap sadis. Tapi kalau engkau berubah. Oh, kamu diajarin apa sih di gerejamu? Kok saya lihat perkembangan karaktermu baik banget ya. Dulu gampang emosi, temperamen, banting barang. Sekarang kok bisa ya? Bisa berubah, gimana caranya? Dulu gak tertib hidupnya, suka telat, gak disiplin. Sekarang kok. Saya juga bingung kadang-kadang kalau ngeliat ibadah gitu ya. Jam 10 kok masih sepi gitu ya. Kemudian kalau udah mulai jam selesai worship leader, selesai lagu lambat. Amin. Penuh, ajaib ya. Oh, pinter banget memang jemaat SBC, ajaib memang. Langsung bisa penuh. Nah, saudara jangan begitu dong. Saya gak ngomongin di jemaat umum. Saya ngomongin di PK supaya apa? Supaya ada perbedaan bahwa saudara dipersiapkan jadi murid. Datanglah lebih awal dalam ibadah. Saya pernah jadi jemaat dan saya hampir selalu datang setengah jam lebih awal. Saya duduk, berdoa dulu, menyiapkan hati gitu. Jadi orang Jawa bilang tuh gak gerasa gurusu. Tahu gerasa gurusu? Ketebak-ketebuk. Kemudian ya udah selesai penyembahannya. Udah lagu ini. Udah lagu penyembahan masuk ke firman. Kadang-kadang pas firman sudah mulai, jangan dong. Ibadah SBC ini ibadah singkat 1,5 jam. Jangan dikorupsi. Masa 1,5 jam dikorupsi? Kalau 1,5 jam kan singkat. Datanglah lebih awal, dengar nyanyi, nyembah. Paket ibadah itu 1,5 jam. Saudara kalau paket misalnya ya beli di Hokben atau di KFC. Paketnya ada minum, ada bagian mungkin paha, nasi. Terus cuma dikasih
nasi sama minum. Komplain tidak? Hah? Komplain tidak biasanya? Komplain ya? Komplain, masa kok komplain? Mas, kok gak ada pahanya sih, gak ada ayamnya sih. Kadang ayam kecil aja komplain. Mas, kok gak seperti di gambar sih, kecil amat. Lah saudara, paket satu ibadah kok gak diambil penuh loh. Diambil cuman khotbahnya. Diambil cuman sesi terakhirnya. Jangan dong. Ibadah kita singkat. Pakailah secara maksimal. Minggu ini kita Natalan ya. Natalan bareng, jadi maksimalkan. Datanglah lebih awal. Saudara-saudara yang rajin PK, buktikan engkau berubah. Buktikan engkau berbeda. Buktikan bahwa engkau tidak terlambat. Datanglah 15 menit lebih awal. Paling buruk, paling parah. Ya. Udah begitu. Nah ini juga. Nanti kalau satu kali ruangan penuh. Dan ternyata banyak membludak jiwa baru, sahabat baru, sudah lihat kan gini juga. Kalau misalnya orang ternyata satu rombongan, satu keluarga datang nih. Satu keluarga biasanya kalau dipisah gak mau dia. Satu sono gak mau dia. Maunya satu baris. Ya sudahlah, berdiri ngalah. Silakan. Karena saya pernah melayani satu gereja. Saya mimpin jadi panitia ulang tahun atau ulang KKR. Saya jadi ketua panitianya. Dan ternyata membludak. Tapi sebelum itu sudah diprediksi bahwa ini akan membludak. Tapi saya udah ngomong bahwa nanti kalau membludak tolong tindakannya begini. Apa yang mereka lakukan? Mereka protes. Pak, saya gak setuju. Saya juga perlu firman, Pak. Saya perlu firman, Pak. Saya gak mau keluar, Pak. Nah, sudah. Ya sudah, saya bilang ya gak mau disuruh berdiri keluar ya jangan disuruh. Yang dewasa yang ngalah. Ya sudah silahkan. Tapi jangan aji mumpung. Kayaknya saya mau ngalah deh. Gak ada orang ngalah turun. Apa? Ngopi di bawah. Itu mah bukan dewasa. Itu lari. Tapi Marno gak begitu ya? Oh. Jadi saudara harus bertumbuh di bagian-bagian terutama di karakter. Ke arah apa? Kristus. Ke arah Kristus artinya bicara tentang karakternya, gaya hidupnya, kuasanya. Kita lama-lama memang menjadi seperti Kristus. Gaya hidup kita seperti Kristus, karakter kita seperti Kristus. Bahkan pelayanan kita seperti Kristus. Belas kasihan kita seperti Kristus. Jadi kalau saudara makin lama makin dewasa itu ya. Lihat orang terhilang, lihat orang miskin, lihat orang mau masuk neraka tuh gak bisa, gak tega. Ibadah sendiri aja gak tega. Lihat tetangga, wah ini kalau gak saya tolong mungkin mati masuk neraka. Gimana ya caranya supaya aku bisa ajak dia ke gereja ya. Lihat saudara orang ini rajin di gereja, misalnya di gereja A gitu ya. Tapi mulutnya kasar. Merasa paling rohani tapi gak berubah. Mungkin juga punya beban. Ya, ayo coba yuk. Cobalah dengar firman sekali-sekali di tempatku. Tempat aku ibadah. Bukan mengatakan ini lebih baik. Tapi kadang-kadang memang ada gereja-gereja yang betul-betul tidak pernah menyentuh karakter. Yang disentuh cuma apa? Berkat, pemulihan, mujizat. Mujizat itu masih ada, mujizat itu nyata. Seputar itu bertahun-tahun. Sesekali sih boleh. Yang suruh maju tiap minggu yang gak dapat bahasa roh. Silakan yang gak dapat bahasa roh maju. Ditumpangin tangan supaya dapat bahasa roh. Kenapa yang disuruh maju itu? Kenapa itu terus? Kenapa? Siapa di sini yang masih belum bisa ngendaliin amarah? Silakan maju. Siapa di sini masih selingkuh? Maju. Kenapa sih nggak yang begitu-begitu? Siapa di sini masih korupsi? Maju. Karena engkau nggak dapat bahasa roh pun, asal engkau mencintai Tuhan, engkau masuk surga. Tapi kalau engkau selingkuh, engkau suka marah-marah, engkau kepahitan sama orang, engkau nggak masuk surga walaupun engkau bahasa roh. Jadi harus catat itu. Jadi kalau dikelompokkan nih, orang yang mengikut Kristus itu ada dua kelompok besar. Yang pertama orang banyak. Misalnya di Matius pasal 5 ayat 1 di sana ada dua kelompok besar. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, jadi ada orang banyak nih. Yang dalam bahasa Yunani oklos yang artinya orang biasa, gerombolan. Orang-orang begini datang kepada Yesus dengan satu motif, satu tujuan. Ingin mendapat sesuatu. Dapat firman lah, dapat mujizat lah, dapat sesuatu yang dia bisa nikmati. Ini gerombolan. Saudara nanti lihat sendiri ya, saudara gerombolan atau murid ya. Kalau saudara ke gereja masih pengen dapat sesuatu aja.
Terus saudara merasa gini, aku hari ini gak dapat apa-apa ya dari penyembahannya. Saudara pasti masih gerombolan. Kenapa ya kok makannya gak enak hari ini? Ya gerombolan. Kenapa ya khotbahnya itu gak gitu loh, gerombolan. Kenapa ya? Kok yang isinya tuh nuntut itu masih gerombolan. Nah itu yang membedakan dengan bagian berikutnya. Naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-murid kepadanya. Nah kata murid-murid di sana diterjemahkan dengan bahasa asli matetes. Murid atau pengikut. Nah saudara, apa yang membedakan antara murid dan gerombolan? Komitmen dan motivasinya. Kalau kita membuka Matius 6 ayat 2 sampai 3. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Perhatikan, gerombolan itu fokusnya cuma satu, dapat sesuatu. Murid, dia ingin selalu bersama dengan Yesus kemanapun Yesus pergi. Murid dan gerombolan letak perbedaan utamanya di komitmennya. Ini yang membedakannya. Orang yang masih belum punya komitmen itu gerombolan, itu orang banyak. Tapi orang kalau sudah punya komitmen tinggi, nah itu baru murid. Elton Trueblood berkata bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang yang berkomitmen. Berkomitmen kepada Kristus. Ini menarik kalimat ini. Gereja, orang percaya adalah kumpulan orang-orang berkomitmen. Harusnya gereja disatukan dengan komitmen. Bukan oleh komisi-komisi. Artinya gini. Kalau kita harus bersatu, bersatulah karena komitmen. Bukan karena ya kita sekolah minggu kumpul sama sekolah minggu. Yud kumpul sama yud. Enggak. Nah mencari orang-orang yang komitmen ini enggak sederhana. Ini proses panjang. Ini kan kita sudah masuk 8 tahun gereja ini. Saya bisa melihat mana orang-orang berkomitmen, mana yang belum. Yang berkomitmen masih segelintir. Masih segelintir. Yang gak berkomitmen banyak. Yang diajak doa pagi bisa. Diajak pelayanan kepada orang meninggal bisa. Yang diajak besuk orang bisa. Yang diajak nangis bareng memikirkan jemaat bisa. Yang diajak keluarin dompetnya sini. Isinya berapa? Itu hanya segelintir, masih belum banyak. Kadang saya juga hati-hati loh saudara. Kalau ada beban nih, contoh orang mau ditolong itu. Saya gak sembarangan minta tolong ke jemaat. Saya lihat orang itu mungkin gak kaya, dia biasa aja. Tapi saya bisa bagi beban sama dia. Saya akan panggil. Ini ada orang perlu ditolong. Kamu mau terbeban tidak? Dan selalu jawabannya pasti iya, saya siap. Tentu saya gak berani juga. Kalau orang itu belum punya komitmen terus tiba-tiba saya lakukan begitu, nanti salah paham. Pendeta kita minta-minta loh. Bukan untuk saya, untuk nolong orang. Misalnya ada anak gak bisa sekolah, saya bisa panggil satu orang anak murid saya, sini kamu. Ini ada orang gak bisa sekolah. Ini ada orang gak bisa masuk sekolah, kamu mau bisa bantu tidak? Oh kalau saya ngomong begitu bukan berarti saya gak bantu juga. Saya juga bantu. Saya ambil bagian tapi saya gak bisa sendiri. Karena banyak yang harus kita tolong. Nah orang-orang berkomitmen ini diperlukan sekali di gereja. Inilah yang membuat gereja jalan, berputar. Gereja gak ada orang-orang komitmen, tutup. Percaya sama saya, tutup. Nah banyak pendeta kadang-kadang ya, kalau saya sharing dengan pendeta-pendeta gitu, dia bilang sama saya gini, Pak, kan saya cerita kadang-kadang jemaat yang komitmen. Gimana sih Pak melahirkan jemaat-jemaat yang komitmen? Kan kadang-kadang pendeta-pendeta ini seneng kalau saya cerita, gimana sih Pak kok Bapak punya orang-orang komitmen tuh gimana sih Pak? Nah saya cerita, waktu saya cerita responnya kurang. Kenapa? Karena untuk melahirkan orang-orang komitmen pendetanya harus komitmen tinggi. Waktu kita mulai PK ini, kita mulai hanya dengan beberapa orang yang berkomitmen yang berkata, kami siap. Mau 2 orang kita layani. Berapapun kita layani. Nah itu orang-orang komitmen. Nah orang-orang begini dia relakan tidak ke mall. Dia relakan mungkin tidak istirahat siang. Dia relakan tidak pulang dan sebagainya. Nah, memang pekerjaan Tuhan memang perlu orang-orang seperti ini. Saya gak mengatakan bahwa yang tidak bisa itu tidak komitmen, bukan.
Tetapi dia punya komitmen di bagian lain. Di bagian ini kita juga perlu komitmen. Ada orang meninggal misalnya. Itu butuh gerak cepat loh. Siapa yang bisa ngubur? Dukaan. Itu kan gerak cepat itu. Nah kalau saudara memang misalnya orang yang berkomitmen tinggi, sisihkan waktu. Hadir. Tolong orang, kunjungan dan sebagainya. Jadi perbedaan prinsip antara orang banyak dan murid, sekali lagi saya ulang, adalah komitmennya. Komitmen seorang murid itu tinggi sekali. Sementara komitmen orang banyak atau gerombolan hampir tidak ada. Dia bisa ibadah seminggu sekali aja tuh, alhamdulillah. Itu udah hebat banget tuh. Ye dateng, udah hebat dia. Jadi kalau ada orang bisa ibadah seminggu sekali, itu komitmennya baru seminggu sekali. Tapi kalau orang berkata, aku banyak waktu. Daripada aku pakai untuk yang enggak, daripada aku pakai nge-mall sepanjang hari, aku mau pakai untuk melayani Tuhan. Aku mau pakai untuk memperhatikan jiwa-jiwa. Nah itu levelnya sudah mulai murid. Tidak sekedar aku dapat apa di gereja ini, enggak. Dia mulai mikirin apa yang bisa aku berikan untuk gereja ini, untuk pekerjaan Tuhan ini. Mungkin aku tidak punya uang, tapi aku punya tenaga. Mungkin aku tidak punya tenaga karena usiaku sudah renta, tapi aku punya doa. D.L. Moody pernah mengatakan Alkitab diberikan bukan untuk menambah pengetahuan kita, tetapi untuk mengubah karakter kita. D.L. Moody ini seorang pengkhotbah yang luar biasa. Sayangnya banyak orang di kelas-kelas pemuritan pengetahuannya bertambah tapi karakter tidak berubah. Kadang-kadang saya sedih juga ya. Contoh nih ya, waktu orang datang awal ketemu sama saya gitu ya, masih tulus, culun, polos gitu. Gampang dibimbing, gak banyak berdalih. Tapi makin pinter dikit ya, makin kehilangan polosnya. Yang ada makin arogan, sombong. Dalam hati saya, kamu baru tahu sedikit aja udah sombong, gimana tahu banyak. Orang tuh makin tahu harusnya makin rendah hati, makin bijaksana, makin bisa dibimbing. Jangan makin tahu banyak malah makin pinter berdalih, pinter ngeles. Punya ilmu namanya ilmu ngeles. Jangan dong, makin rendah hati. Ya saya salah, tolong saya. Nah gitu. Kenapa? Karakternya berubah. Samuel Smiles dia pernah mengatakan dalam satu kalimat ini sempat booming ya saudara. Dan ini bisa menjadi perenungan kita. Ini prinsip pemuridan. Ini mengatakan begini, taburlah pikiran dan engkau akan menuai tindakan. Kalau pikiran kita ditabur dengan hal-hal yang baik, maka tindakannya akan baik. Kalau pikiran kita ditabur dengan hal-hal buruk, tindakannya buruk. Itu yang sering saya terus tekankan dalam renungan-renungan saya. Sebabnya terus saya beri renungan setiap hari. Sebenarnya bukan saya tidak ada pekerjaan. Saya memikirkan saudara supaya pikirannya terus diisi dengan firman setiap hari. Bacalah renungan itu. Resapilah, hidupi. Itu juga perjuangan saya siang dan malam. Sama seperti seorang ibu masak buat anaknya. Dimakanlah. Kalau ibumu masak, makanlah. Itu perjuangan dia ke pasar, bersihin sisik ikannya, bersihin kotoran ikannya itu bisa seharian. Makan cuma 5 menit. Bersihnya, nyiapinnya itu bisa seharian. Habis itu, habis makan jangan ditinggal. Bantu bersih-bersih. Mami aku cuci piring ya mami. Mami aku bantu ini ya mami aku bantu ini. Taburlah tindakan dan engkau akan menuai kebiasaan. Tindakan-tindakan kita terus yang kita latih setiap hari akan menghasilkan kebiasaan. Kalau kita bertindak biasa pagi bangun pagi. Lama-lama gue punya kebiasaan bangun pagi.
Saudara kalau nggak biasa bangun pagi, saya takut saudara nggak bisa dipakai Tuhan. Apa sih hubungannya dengan bangun pagi nggak bisa dipakai Tuhan? Dengerin ya, perhatiin baik-baik. Banyak proyek-proyek Tuhan itu pagi hari. Banyak pagi hari. Kalau saudara terbiasa bangun siang, sudah kehilangan banyak proyek Tuhan. Banyak kehilangan kesempatan-kesempatan besar. Mau libur nggak libur, bangunlah pagi. Isilah hidupmu lebih segar dengan bangun pagi. Penting. Ini satu hal sederhana. Kalau saudara biasa bersih-bersih rumah, saudara biasa baca Alkitab, saudara biasa menyapa orang, biasa belajar, itu hal-hal yang baik semua. Tindakan-tindakannya baik, itu akan melahirkan kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan yang baik akan menghasilkan karakter. Kalau engkau biasa bangun pagi, disiplin, baca Alkitab, kerja, biasa menghormati orang, biasa nolong orang, biasa melayani, karaktermu akan baik. Jadi merubah karakter orang tuh pertama-tama rubah pikirannya, baru latih kebiasaannya. Jadi nggak bisa, kamu mesti berubah. Nggak bisa. Dikasih firman, habis kasih firman ditolong dia merubah kebiasaannya. Nah, merubah kebiasaan ini setengah mati susahnya. Susah. Saudara yang udah kebiasaan ngakar bertahun-tahun dirubah susah sekali. Contoh ya, saudara nggak pernah baca buku, malas baca buku, suruh baca, waduh, bukan tidak punya waktu, malas. Contoh lah, misalnya ada orang bilang, ya saya sibuk Pak, Bapak kan pendeta ya, wajarlah baca Alkitab, saya sibuk, nggak ada waktu saya. Oke, saya tunggu ya liburan ya. Liburan saya tunggu. Liburan tuh kosong bisa kadang-kadang sampai ada libur sampai seminggu 2 minggu. Itu juga gak baca Alkitab. Bukan karena tidak punya waktu. Tidak punya beban, tidak punya hati. Dan sudah terlanjur. Terlanjur. Orang kalau kebiasaannya malas ya malas. Karena sudah jadi habit. Kalau biasa kita ngomong kata-kata kasar, kata-kata kotor, nanti karakter kita juga begitu. Latihlah. Biasa nada tinggi, latihlah. Coba latihan. Taburlah karakter dan engkau akan menuai kekekalan. Ini gak bisa tidak, harus latihan. Ini proses panjang seumur hidup. Masalahnya saudaraku sekalian, ketika orang sudah mulai masuk dalam dimensi karakter yang mengakar tadi. Karakternya sudah sampai terbentuk dari kecil tadi. Wah, itu susah sekali. Kalau kita belum terlambat, anak-anak kita dididik, dilatih. Dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Oke, makan cuci piring sendiri. Bangun tidur bersihin kamar tidur sendiri. Sepatu diberesin sendiri. Ini kebiasaan-kebiasaan kecil tapi ini baik. Kalau habis main beresin mainan sendiri. Biasakan antri. Ini kebiasaan-kebiasaan kecil tapi baik. Orang sekarang antri saja tidak bisa. Gimana? Kalau kita nggak bisa antri gimana? Orang tuh kadang-kadang punya mimpi kan besar ya. Punya mimpi saya mau sempurna seperti Yesus. Tetapi dimulai dari mana? Dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Bukan kebiasaan-kebiasaan besar. Tadi datanglah ibadah tidak terlambat. Doa pagi sudah berdoa. Sempatkan kalau nggak sempat di siang di break doa. Bacalah Alkitab sehari sekali, mungkin 1 kitab atau 1 perikop, 1 pasal, 1 perikop. Itu kebiasaan-kebiasaan itu. Kalau di rumah ya kalau kita tanggung jawab kita lakukan. Kalau pergi dalam satu ruangan lampu menyala matikan. Air ngalir matikan. Ini kan hal kecil semua. Tapi dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil tadi akhirnya terbentuk karakter kita. Cuman kalau orang masuk gereja ya. Misalnya kita sekarang ini kan kita sedang belajar di sini.
udah masuk di gereja begini, orang dibiasakan. Ini kan sekarang kita lagi membiasakan satu budaya berbenah diri. Kalau memang satu gereja itu tidak ada budaya itu, semua dibiarin, pembiaran terjadi, memang orang susah. Saya sih belum pernah ke Singapura, transit ya pernah. Tapi minimal saya pernah ke beberapa kota-kota yang saya anggap rapi, bersih. Ke mall-mall, tempat-tempat yang bersih juga, yang jorok juga ada. Saya perhatikan misalnya satu mall. Ada mall yang memang rata-rata orang-orang yang masuk itu tanda kutip orang kampung. Ada mall yang rata-rata yang masuk itu orang-orang perkotaan. Itu beda loh toiletnya. Saya perhatiin. Toilet perbedaan diletak di mana? Waktu di tempat toilet itu kan ada lubang yang ada pelapisnya itu kan. Itu kalau di mall yang memang dekat pinggiran kampung-kampung rata-rata itu diinjak. Kotor. Dia tidak biasa duduk, jongkok. Kemungkinan besar dia jongkok di situ. Kadang saya sedih juga. Dan jorok tisu di mana-mana, bau di mana-mana. Karena kenapa? Karena kebiasaan di rumah begitu. Masuk ke mall pun dia juga nggak bisa nyesuaiin. Tapi minimal kalau kita sudah masuk di mall, di tempat yang bersih, kita mulai belajar menyesuaikan diri. Ikut membersihkan diri. Jadi ikut rapi, ikut bersih. Kalau gereja, komunitas biasa hidup suci, tidak ngerokok, tidak minum minuman, jaga kesucian hati, saudara akan terbiasa. Gosip langsung di-cut, ngomong kejelekan orang langsung dialihkan. Saudara akan lama-lama terbiasa. Canda yang kasar di-cut misalnya enggak. Lama-lama terbiasa. Tapi kalau gereja atau komunitas yang biasa bicarain kejelekan orang, biasa gosip, saudara enggak akan justru sembuh, malah makin parah. Saya pernah dengar kalau orang Indonesia itu kan sedikit-sedikit buang sampah sembarangan gitu ya. Tapi orang Indonesia yang sama ini kalau ke Singapura dia nggak buang sampah sembarangan. Kenapa? Kalau berani buang sampah sembarangan, denda. Dia juga nggak berani ngeludah sembarangan. Tapi kalau coba di Indonesia dibuka itunya kacanya dibilang, ngapain tuh? Cup. Pak, orang bisa begitu. Saya sering kalau naik motor atau pas ya bareng agung atau sama jemaat, itu orang buka dari mobilnya, mobilnya kadang Mercy, mobil bagus, produk. Ini orang tingkat pendidikannya mungkin tinggi, status sosial ekonominya tinggi, tetapi moralnya rendah, etikanya rendah. Dan yang lebih mengerikan kalau itu keluar dari gereja. Orang gereja itu etikanya harus lebih tinggi sebenarnya. Kalau masuk kamar mandi, kok jorok ya? Dia dibersihin. Terus kemudian maaf kalau ke toilet, belepotan ya bantu bersihin. Kalau makan, antri. Kita harusnya lebih bagus ya. Tidak gampang marah, tidak gampang komplain. Pakaiannya juga lebih santun, lebih baik. Tidak bolong sana, bolong sini kayak sundel bolong. Keluarganya juga jauh lebih harmonis. Tidak setiap kali berantem yang disebut cerai. Setiap kali berantem yang disebut mau keluar rumah. Kadang dunia kan bingung. Katanya murid Kristus. Katanya orang Kristen. Kenapa sih? Kok gak ada perbedaan yang signifikan? Komitmen ini bukan hanya cuma di gereja loh saudara. Komitmen ini bicara mengenai totalitas kita kepada Tuhan itu sudah seperti tidak ada batasan lagi. Makanya orang semakin ngerti menjadi murid Kristus, dia semakin habis-habisan. Dia sudah gak ada batasan lagi waktu, batasan tenaga, batasan uang. Semua di hidupnya diserahkan buat Tuhan. Orang tidak bisa langsung lompat, tidak bisa. Bahayanya tuh gini ya. Ini yang memang menjadi PR para hamba Tuhan juga. Orang Kristen pemula yang baru bertobat.
belum punya dasar yang kuat, diangkat jadi pendeta, diangkat jadi hamba Tuhan, khotbahnya juga ngaco, hidupnya juga belum benar. Repot. Makanya proses pemuridan itu adalah proses merubah manusianya dulu. Bukan pinter khotbahnya dulu. Di SBC ini orang yang saya izinkan naik ke mimbar bukan orang yang pinter khotbah dulu. Tapi yang saya anggap dia sudah berubah dulu. Dia sudah jadi contoh dulu, jadi teladan dulu minimal di beberapa area. Kenapa? Kita nggak ngundang banyak pengkhotbah. Kita nggak ngundang banyak pembicara. Khotbah itu tidak susah. Seni berbicara itu tidak susah. Yang susah itu melakukan apa yang disampaikan. Itu lebih susah. Tukang jamu itu kok dilatih. Itu pinter khotbah. Jadi saudara-saudara, itu kan dia kalau menjual sesuatu itu meyakinkan banget. Padahal gak ada gunanya itu. Saya pernah tertarik dengan satu kelompok. Ngumpul-ngumpul, saya pikir apa ya. Ternyata itu tukang jampi, tukang jamu. Dia demo tentang gigi yang diputihkan. Ini lihat nih saudara, giginya ini lihat nih, sebentar ya. Didemokan di situ kan, dibersihin, putih. Wah, orang langsung beli. Wah, daya tariknya hebat banget nih orang ya. Ini kalau bertobat masuk gereja, kemudian kelihatan rajin sedikit, langsung kasih mimbar. Wah, pasti pinter banget tuh khotbah. Jadi saudara-saudara pinter dia ngomong. Orang langsung yakin beli produknya. Nanti kalau produknya dia khotbah di depan, jadi saudara-saudara sudah dia meyakinkan, sekarang serahkan HP-mu, serahkan tasmu, serahkan cincinmu, serahkan lionmu. Loh, memang lo ada lo pembicara-pembicara hebat. Serius. Dia habis ngomong itu orang langsung serahin HP-nya. Bahkan untuk menyerahkan saja sampai keinjek-injek. Lari maju ke depan untuk nyerahin uangnya itu ke mimbar, ke altar sini. Itu mereka berdesak-desakan sampai rela diinjek-injek. Hebat enggak itu? Hebat ya. Saya kok enggak bisa begitu ya. Silahkan saudara maju ke depan. Berikan HP saudara. Dompet saudara, tas bagus saudara, silahkan maju ke depan. Buktinya enggak ada yang maju toh. Berarti saya kurang pinter. Saya kurang pinter meyakinkan saudara. Tapi lebih baik saya nggak pinter seperti itu. Daripada saya pinter minterin jemaat. Nggak mau saya. Makanya di sini kan ada yang saya siapkan ya. Saya muridkan juga secara khusus. Orang-orang memang saya siapkan. Bahwa satu hari orang-orang ini akan meneruskan gereja ini. Meneruskan pengajarannya. Saya mulai gereja ini bukan dengan kemampuan hebat, nama besar yang keluar masuk TV. Saya mau masuk TV, TV-nya meledak, paling TV-nya pecah mungkin. Saya bukan orang yang terkenal. Waktu saya mulai gereja ini, saya mulai dengan satu orang. Walaupun saya ditemenin ya, dengan satu orang yang dikenalin, ketemu di mall SMS. Dari situ saya ngobrol. Saya memperjuangkan bagaimana caranya orang itu bisa saya muridkan, saya tolong hidupnya berubah. Tapi ada gereja-gereja yang memang punya uang, punya nama besar, punya artis. Dalam hitungan minggu, misalnya di konsep nih ibadah ruangan yang bagus, alat musik yang lengkap, mengundang artis. Mungkin dalam hitungan minggu, hitungan bulan, gerejanya sudah 500 jemaat. Dan dia berkata gereja kita bertumbuh, Tuhan mengurapi kita. Oh, hebat, luar biasa. Kita panen jiwa-jiwa. Bukan panen jiwa-jiwa, ngambil jiwa sebelah. Dikumpulin. Pertama-tama mereka datang untuk artis kan. Kalau saya ngundang artis mungkin ruangan ini gak muat. Udah ngundang artis mereka datang. Udah ngumpul. Si pendeta bilang. Oke saudara-saudara semua diberkati Tuhan. Coba angkat tangannya diberkati Tuhan. Angkat tangan dong, diberkati dong dengan kesaksian artisnya yang lucu. Minggu depan sudah mau datang lagi. Aduh udah angkat tangan nih. Gimana ya? Pasti sudah mau datang lagi ya minggu depan ya. Ya sudahlah minggu depan aja tapi ya. Padahal artis-artis ini sebenarnya rata-rata belum benar-benar bertobat.
Saya sedih kalau lihat kesaksian artis-artis ini. Habis kesaksian saya dengar kabar lagi masuk penjara lagi. Ngobat lagi. Keluarganya cerai. Yang kayak gini kok diundang toh? Yang memang punya kesaksian hidup yang bagus. Misalnya Ari Wibowo misalnya ya. Kalau saya nggak tahu ya, beberapa artis yang tahu, saya artis zaman dulu kan ya taunya. Artis-artis zaman dulu. Tapi kan sudah terbukti misalnya kualitas keluarganya. Kesaksiannya bagus. Sudah terbukti dengan waktu. Boleh dong diundang. Oke, silahkan bersaksi. Tapi kalau baru bertobat kemarin, belum jelas. Kadang-kadang maaf ya, beda agama lagi yang diundang. Maksudnya beda agama, terus kemudian dia nikah juga beda agama, disuruh kesaksian. Lah itu sama juga ngasih pendidikan buat anak-anak kita yang belum nikah, beda agama nikah enggak apa-apa. Natal ini saya bilang sama istri saya, Natal ini kayaknya banyak artis masuk gereja ya. Banyak bener. Jemaat tuh seneng kayaknya kalau ngelihat artis. Kalau mau lihat artis di mall SMS banyak itu. Ngapain sih kita mau lihat artis di gereja? Kita udah banyak artis di sini. Coba sebut aja nama. Kalau ganteng, banyak di sini ganteng-ganteng. Kalau kakinya kan ganteng. Dilihat dari mana dulu? Apa Gung? Dari mata seseorang? Oh iya sih, memang sih. Kalau di mata istri saya orang mungkin paling ganteng di dunia. Mungkin ya. Soalnya nanti kalau sampai rumah dia komplain gimana? Pi, jangan GR ya. Ya mungkin agak sedikit berbeda kalau sudah dulu pernah ke gereja A, gereja B, masuk ke SBC mungkin akan banyak berbeda. Pertama, di gereja ini tidak menekankan hiburan, entertain. Di gereja ini yang ditekankan terus berulang-ulang perubahan karakter. Itu pagi, siang, sore, malam. Saudara akan jarang sekali menemukan di sini yang mengekspos berkat, materi dan sebagainya. Kenapa? Karena yang saya latih lebih banyak tanggung jawab, punya kepribadian yang baik. Karena kalau tanggung jawab, punya kepribadian yang baik, engkau rajin, engkau gak usah takut. Pasti engkau dipelihara sama Bapak di surga. Jadi gak usah takut anak-anak muda, kalau engkau rajin belajar sekarang, engkau tanggung jawab, engkau pasti secara dunia pun engkau sukses. Itu sudah pasti, engkau gak akan miskin. Engkau jauh dari miskin. Kenapa? Karena engkau punya skill, engkau dibayar mahal. Engkau belajar rajin dari sekarang. Engkau juga punya kepribadian yang baik, berintegritas, jujur. Punya submission, penundukan diri yang baik sama atasan, sama bos. Kalau engkau punya penundukan diri yang baik, punya loyalitas yang baik, diajarin semua di sini, punya daya tahan yang kuat, nggak gampang menyerah, engkau dipakai di perusahaan. Nggak mungkin nggak dipakai. Engkau belajar terus mengembangkan diri, skillmu bagus, karaktermu bagus, terus bilang, aku mau yang itu dipertahankan. Yang lain pecat semua nggak apa-apa. Ini jangan. Ini pecat, yang lain pertahankan. Kan kemarin saya sempat ngomong ya tentang loyalitas. Ada kan kadang-kadang kita merasa berjasa banget ya buat perusahaan. Ngancem-ngancem bos, bilang, bos, saya tuh banyak berkorban di sini loh bos. Nah itu saya udah mau keluar, tapi saya gimana ya bos ya? Saya kasihan sama perusahaan ini, saya kasihan sama bos. Tapi gimana kalau saya nggak naik gaji, saya maaf bos, saya mau keluar bos. Si bos ngomong gini, oh jadi gitu ya. Kapan kamu mau keluar? Ya mungkin bulan depan atau tahun depan deh bos. Besok kamu keluar. Hah? Enggak bos, enggak besok bos, bulan depan saya persiapan dulu, enggak usah besok aja. Dan dia ngomong gini, tahu enggak? Hari pertama kamu masuk kerja, sebenarnya saya udah mau pecat kamu. Kamu tuh kurang ajar, males, enggak disiplin. Kamu tuh juga enggak pinter. Semua yang saya tes kamu gagal semua. Keterampilan kamu nol, karakter kamu nol, etika kamu nol. Tapi saya ngelihat anakmu, saya ngelihat istrimu. Kasihan kalau anak istrimu gak makan. Saya tampung kamu 20 tahun di sini. Jadi yang menderita kamu apa saya? Saya menderita nampung kamu 20 tahun. Nah kadang orang kan gak sadar ya. Dia merasa penting banget. Berjasa banget, hebat banget. Padahal ya orang gak bisa apa-apa kok. Kalau kita pinter, kita punya skill yang hebat. Bolehlah kita sedikit bangga ya kan.
Tapi kalau kita nggak bisa apa-apa mau bangga apa sih? Makanya orang pintar itu dipertahankan. Yang lebih banyak dipertahankan bukan orang pintar, orang loyal, orang setia. Orang setia itu nilainya tinggi sekali. Makanya di track record kan dilihat. Wah ini kerja di tempat A sekian tahun, di tempat B sekian tahun, di tempat C sekian tahun. Sekarang umurnya sekian. Kalau dibagi kurang lebih per 5 tahun dia paling cari oke. Tapi ini per 3 bulan nih kayaknya. Per 3 bulan lagi, per 3 bulan lagi. Ini karakter. Ini karakter ini kebiasaannya memang begitu. Dia nggak siap terima tekanan. Dia nggak siap terima pressure. Di gereja ini suruh dilatih supaya juga sanggup menerima tekanan hidup. Tadi siang saya sampaikan tentang depresi. Bagaimana kita mengatasi depresi. Orang Kristen harus sanggup mengatasi kesulitan, mengatasi stres. Harus survive. Jangan stres dikit keluar dari kerjaan. Stres dikit mau ngancem bunuh diri. Stres dikit ngambek. Kita gak boleh begitu dong. Kita harus tough, kita harus kuat. Gerimis dikit, puji Tuhan. Berarti Tuhan tidak berkenan aku datang ke gereja. Baru gerimis dikit. Maaf ya Pak, maaf ya Kak, saya gak datang hari ini, gerimis nih, hujan nih. Terus saya jawab, hujannya di situ air tidak? Oh iya sih air. Hujan air saja kok kita takut. Belum hujan darah, belum hujan belerang. Baru hujan air itu juga gerimis. Makanya bingung loh. Kalian kalau ngelihat kualitas karyawan sekarang. Di gereja diajarin apa? Kok kamu dikit-dikit keluar kerja, dikit-dikit ngelawan atasan, dikit-dikit komplain, dikit-dikit bilang gak bisa. Nah gimana? Kualitas kekristenanmu akan dilihat juga dari situ. Masih muda, anak-anak yang masih muda. Di gereja ini kok dilatih. Punya mental yang tangguh. Latihanmu di rumah. Bantu mama papamu. Jangan dimarahin dikit sama papa mama. Gak pulang. Ngambek. Umur 7 tahun. Eyang itu sudah. Saya tanya Eyang. Tahu umur berapa sih yang saya angkat pikul-pikul air? Umur 7 tahun kamu sudah pikul air. 7 tahun. Makanya kecil begini. Anak sekarang mandi saja 10 tahun masih bukain. Halo. Zaman saya dulu 7 tahun sudah cari air di tetangga pikul. Udah bangun pagi. Makanya kenapa orang tua kita, bapak-bapak kita dulu, mak kita dulu tuh kuat. Anak-anak sekarang ngeluh lah. Ya kerjanya tiap hari buka gadget. Nonton. Mana daya juangnya itu loh. Daya juangnya gak punya. Nah saya sering kadang-kadang sharing ya sama Yos. Saya sharing sama Agung. Daya juangmu itu penting. Bos tuh ngeliat daya juang. Masalah hasilmu gak seberapa, gak masalah. Tapi bos lihat ini anak ini punya daya juang gak nih? Dia tangguh gak? Gak gampang ngeluh, gak gampang nyerah. Karena dilihat nih. Nah dalam dunia pelayanan lebih sulit lagi. Harusnya kita berpikir tidak terbalik. Udah capek di dunia sekuler. Kerja capek, jadi pendeta aja deh, kagak capek. Coba aja jadi pendeta SBC. Coba silahkan daftar jadi pendeta di SBC. Gua akan 1000 kali lebih capek. Saya akan tuntut lebih capek. Serius, biarin. Jadi nggak ada kalau di gereja lebih gampang tuh nggak ada. Akyong aja kalau nginep nih ya, 12:30 pernah baru tidur. Bangun Hen. Jemaat ada yang melahirkan. Anterin. Iya. Nanti aku sampai di sana tidur ya Kak. Iya. Tidur di mobil ya. Iya nggak apa-apa kamu tidur. Walaupun dia nggak tidur juga, dia jalan juga. Besok pagi jam 4 sudah harus bangun doa pagi. Doa bareng kan di sini. Kita gitu dong. Jangan capek dikit ngeluh. Capek dikit. Kayaknya
berat gitu hidupnya. Padahal gitu-gitu aja loh. Dikasih pekerjaan orang tua dikit, ngeluh. Waktu kita udah habis ya, udah jam 8. Nanti di bagian mentoring saya akan sedikit singgung. Karena proses pemuridan itu salah satunya adalah mentoring. Nah nanti kita juga bisa praktek prosesnya. Kita dimuridkan oleh siapa, kita mulai mengambil peran untuk memuridkan orang lain. Kita berdiri bersama-sama dalam hadirat